Nah, kenapa sih kita butuh antibiotik gitu? Karena tentunya kita akan membutuhkan antibiotik untuk uh, mencegah infeksi, mengontrol infeksi kan, atau melindungi kita apa sistem imun kita yang sangat lemah gitu kan. Atau juga dia kita gunakan untuk menghambat atau melindungi dari infeksi ketika terjadi pembedahan misalnya kan. Kita memerlukan antibiotik baik untuk manusia dan untuk hewan. Nah, kembali menurut WHO gitu kan, meskipun antibiotik itu sangat penting dalam secara medis gitu kan, tapi ada satu hal yang sangat yang saya garis bawahi sini, saya bold, saya cetak bold, saya kasih highlighter bahwa tidak ada antibiotik yang boleh digunakan sebagai promotor pertumbuhan pada hewan ternak. Ini yang penting. Ya, jadi antibiotik saat ini menurut WHO tidak boleh digunakan untuk AGP ya atau antibiotik growth promoter. Ya. Nah, terutama dengan 5 kelas antibiotik teratas seperti ini. Jadi ini sangat 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 penting gitu kan untuk penggunaan antibiotik untuk medis dan kritis. Jadi untuk yang tadi 3 hal tersebut untuk mencegah infeksi dan lain-lain untuk pembedahan oke, tapi tidak untuk agen promotor pertumbuhan pada hewan ternak. Sehingga jika itu digunakan, ya, ini akan menjadi terjadi situasi AMR itu terjadi gitu, antimikrobial resistan itu atau resistensi antimikroba itu terjadi karena tadi tidak digunakan dengan semestinya. Yang harusnya digunakan untuk pengobatan, tapi dia digunakan untuk growth promoter. Nah, ini yang menjadi permasalahan gitu kan. Apalagi sekarang mikroba itu dapat bermutasi ya dan beradaptasi seperti halnya COVID yang kita pahami sekarang gitu kan. Dan juga dia akan kebal, lama-lama kebal gitu kan. Dan overuse ya atau penggunaan yang berlebih dan tidak semestinya itu akan menjadikan menciptakan situasi bakteri yang kebal. Dan itu sangat berbahaya jika bakteri itu kebal, bagaimana obatnya gitu kan. Karena obat kita yang kita apa ya andalkan sekarang kan antibiotik. Kalau dia udah kebal antibiotik ya itu menjadi masalah yang sangat besar. Nah, ada beberapa hal yang kondisi-kondisi itu dapat menjangkiti manusia. Satu adalah kontak ya, close contact. Kedua, ini yang akan kita diskusikan gitu kan, consuming atau memakan makanan tersebut, makanan yang terkontaminasi dari bakteri-bakteri super tersebut. Atau tadi direct kontak ya, atau kontak terhadap eh, lingkungan, baik itu air atau tanah atau binatang lain kan. Jadi ada tiga hal yang dimana si bakteri super itu bisa masuk ke tubuh kita dan bisa mempengaruhi kesehatan kita. Oke. Nah, kondisi AMR ini ternyata bukan hal yang baru ya. Jadi dari tahun 30 ya, 1930 tuh sulfonamides itu yang pertama kali atau penisilin antibiotik pertama kali itu udah resisten si bakterinya sehingga diganti streptomycin ya. 5 tahun lagi diganti chloraphenicol. Mungkin ini nama-nama yang familiar buat kita ya. Ampicillin ya kan. Nah, sekarang tuh udah di terakhir itu daptomycin dan sekarang kalau misalnya apa ya yang terakhir tuh antibiotik terakhir tuh yang digunakan itu bukan chloroquine kalau ada nanti saya sampaikan nanti. Tapi ini adalah gambaran di mana si situasi bakteri resisten itu semakin semakin banyak sekarang gitu kan. Dan semakin lama semakin banyak dan parahnya lagi saat ini belum ada penemuan antibiotik terbaru untuk melawan bakteri yang sudah kebal tersebut. Ini persebarannya ya udah hampir di seluruh dunia ya termasuk Indonesia sebetulnya di situ, cuman belum di note aja dan menyebar dengan cepat. Nah ini yang saya sampaikan bahwa sekarang tuh sangat
sedikit ya, di tahun 2013 tuh antibiotik baru itu ada dan diproduksi sangat sedikit. Nah, ini yang penting gitu. Ternyata menurut penelitian itu secara global itu hampir 75% itu antimikroba itu digunakan pada hewan. Satu, untuk menangani infeksi, dan untuk tadi growth promote itu kan, untuk peningkatan pertumbuhan atau perkembangan di hewan tersebut. Jadi digunakan antibiotik itu untuk mereka itu misalnya doyan makan lah, cepat pertumbuhannya lah gitu. Jadi biasanya mereka dicampur dalam air atau dalam pakan yang tadi growth promoter itu. Nah ini yang dalam food chain itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bisa di mana gitu, bisa di makanan, rantai pangan, sehingga Mas Tulus dari LKI tentunya akan sangat gelisah gitu kan, apalagi sekarang menghadapi Ramadan ini kan, pasti konsumsi ayam broiler akan sangat tinggi gitu kan, sehingga harus memastikan nih yang kita makan tuh yang udah safe gitu, betul nggak safe gitu, aman nggak, ini yang sangat penting gitu. Nah dan kontaminasi ini tidak hanya bisa lewat makanan, lewat air, lewat udara gitu kan. Tapi kebanyakan itu lewat makanan karena si antibiotik itu diinjeksikan langsung ke tubuh hewan tersebut. Nah, itu terjadi semua karena tidak adanya transparansi dan pengawasan kurang ya. Terutama bagi pemerintah, meskipun sudah ada ini peraturan pemerintah nomor 14 Permentan ya tentang klasifikasi obat hewan. Di situ disebutkan dengan jelas tidak boleh menggunakan growth promoter, dan juga surat edaran ya Sekjen Jenderal Kesmafed nih mengenai penggunaan colistin sampai 30 Juni 2020 ya. Batas akhir peredaran dan penggunaan bahan baku dan produk obat yang mengandung colistin itu sampai 30 Juni 2020. Ini yang harus ditekankan ya. Ini masalah penggunaan transparansi dan pengawasan yang kurang. Yang terjadi adalah ketika saya coba search kemarin dan pagi ini malahan ya, amoxicillin dan colistin itu masih ada di online shop dijual. Padahal kalau kita lihat di surat edarannya 2020, sekarang 2021 gitu. Ini juga menjadi perhatian gitu kan, bahwa apa yang akan terjadi tadi itu bisa terjadi juga di Indonesia. Oke. Dan ini bagaimana kita melihat antibiotik AMR ini terhadap lingkungan ya. Tentunya dia akan mengkontaminasi residu kan, mengkontaminasi tanah, mengkontaminasi air, airnya kita minum. Jadi secara tidak langsung si bakteri-bakteri super ini tidak hanya dari makanan, tapi juga dari lingkungan. Itu yang menjadi perhatian dalam laporan kami pada hari ini. Dalam laporannya, OECD itu memperkirakan korban jiwa akibat kontaminasi bakteri super pada tahun 2050 bisa 2,4 juta orang. Dan OECD sendiri mengklaim Indonesia termasuk negara yang paling rajin, ya kan, untuk mengkonsumsi antibiotik, baik medis untuk atau kesehatan hewan. Ya, akibatnya muncul jenis bakteri baru yang kebal terhadap obat-obatan tersebut. Ini juga harus digarisbawahi kan, kalau kita ke dokter pasti kita minta, dok, kok nggak dikasih antibiotik dok? Dok, saya pengen cepat sembuh dok. Atau mungkin dokternya bilang, saya kasih antibiotik ya. Kalau di peternakan pasti bilang gini, waduh ini ayam saya sakit nih, pilek atau ngorok, udah satu kandang saya suntik semua sama antibiotik. Padahal yang lainnya nggak sakit, sehat cuman satu ekor aja gitu. Karena dengan harapan nih bahwa dengan disuntiknya si ayam ini dan semuanya itu akan mencegah penyebaran. Padahal nggak juga, nggak seperti itu.
Nah, tingkat kematian tertinggi itu justru di kawasan Asia, ya, dengan data dari OECD tadi. Dan menjadi pembunuh senyap ya, seperti judul laporan kami, pembunuh senyap seperti halnya COVID. Nah, ini saya coba paparkan hasil riset terbaru kami yang dilakukan di perairan sungai saluran air dekat peternakan babi ya di Thailand, Kanada, Amerika Serikat, dan Spanyol. Kenapa babi? Tadi Mas terus tanya, ya karena memang di sana itu konsumsi babi sangat tinggi dan babi menjadi juga banyak menggunakan AGP dan antibiotik gitu, sehingga kita akan cek sejauh mana peternakan babi itu berkontribusi terhadap penyebaran gen-gen bakteri kebal tersebut dan melalui media air ya atau sungai. Jadi riset ini dilakukan dengan asumsi bahwa jika terjadi kontaminasi saluran air terhadap bakteri tersebut, berarti akan terjadi sesuatu atau malpraktek kesejahteraan hewan di kandang tersebut. Oke. Ini hasil ditemuan di Thailand, teman-teman bisa baca aja ya di laporannya, kita akan berikan paketnya gitu kan. Cuman yang saya mau highlight di sini ada beberapa beberapa antibiotik ya yang menurut ditemukan di sampel tersebut itu menurut WHO itu termasuk highest priority antibiotik ya. Nah, oh iya, ciprofloxacin itu yang paling sekarang nih, paling keren lah sekarang antibiotik itu ciprofloxacin. Jadi kalau kita ke dokter, kita sakit batuk selama seminggu nggak sembuh-sembuh, pasti dokternya akan ngasih ciprofloxacin. Dan sekarang ternyata ditemukan bakteri yang sudah resisten terhadap ciprofloxacin, ya. Dan ini bakteri yang terakhir. Kemudian juga ditemukan colistin juga nih di Thailand ya. Ditemukan colistin gitu. Di Indonesia tadi colistin bisa ditemukan di warung-warung terdekat dan marketplace ternyata ya. Thailand. Amerika dan Kanada ya. Sama juga ciprofloxacin ditemukan, terus macrolide ciprofloxacin ya. Jadi carbapenems itu merupakan last resort ya atau kelas tertinggi dari antibiotik pada saat ini gitu, dan ternyata di Kanada ditemukan adanya potensi terhadap si bakteri super yang sangat kuat ini ya terhadap pertahanan antibiotik terakhir gitu. Ini juga sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Ini Spanyol. Sama juga nih ciprofloxacin nih kan. Jadi ciprofloxacin ini juga antibiotik yang sangat digunakan di Indonesia pada saat ini. Mungkin nanti Pak Nando yang dari SIPAS akan lebih menjelaskan lebih lanjut lagi nih mengenai ini. Nah, beliau ahlinya ya. Kemudian, nah ini kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari riset kami itu adanya asosiasi industri peternakan dengan penemuan bakteri kebal terhadap antibiotik. Karena kontaminasi bisa terjadi jika terdapat malpraktek atau penyalahgunaan antibiotik seperti yang saya jelaskan di awal. Gitu. Yang harusnya sakit, satu, semuanya dikasih. Atau sakit itu karena apa? Gitu kan. Jangan-jangan karena kandangnya tidak baik. Kandangnya tidak mempunyai tidak mempunyai saluran udara yang baik, tidak diberikan penerangan yang baik sehingga muncullah bakteri-bakteri penyakit tersebut yang membuat ayam atau babi itu sakit sehingga harus kasih antibiotik gitu, atau justru kepadatan gitu kan, ya, sehingga kita dapat membuktikan bahwa industri peternakan itu dapat menyebarkan gen pembawa bakteri kebal dari sini ya, karena kita lihat asosiasi yang sangat penting gitu kan. Nah,
penggunaan antibiotik yang bertanggung jawab, itu kan yang saya jelaskan tadi itu yang menjadi penyebab utama, gitu. Dan sebetulnya penyebab apa ini diakibatkan ya dari pengelolaan kandang yang tidak baik, biosecurity yang tidak baik, sehingga ketika kita berbicara mengenai kesejahteraan hewan, gitu, babi atau ayam di sini, itu sangat penting bahwa mereka harus mendapatkan sirkulasi udara yang baik, mereka harus mendapatkan penerangan yang baik sesuai dengan kriteria kami yang di FARAMS itu farms. Mereka juga harus mendapatkan tingkat kepadatan yang baik ya. Dalam artian ayam kan dia sukanya matok-matok dan berkeliaran gitu ya, nggak diem aja gitu. Sehingga dia butuh ruang untuk dia melakukan aktivitasnya gitu. Dia tidak sangat berdesakan gitu kan. Itu yang menjadi hal yang penting gitu. Jadi ketika mereka udah berdesakan, tidak mempunyai sirkulasi udara yang baik, otomatis jangankan ayam ya, kita aja manusia juga akan banyak penyakit muncul dari situ, sehingga kita membutuhkan antibiotik. Jadi kandang yang sehat, ayam yang bahagia itu tentunya justru akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi peternak maupun bagi masyarakat. Nah, jadi tambahan lagi bahwa tidak hanya merugikan lingkungan, tapi juga rantai pangan kita ya. Bayangkan aja kalau ayam atau makanan tersebut kita konsumsi gitu kan. Tentunya seperti yang sudah saya jelaskan di awal, itu akan menjadi rantai ini juga penyakit juga buat kita gitu. Nah, bagaimana di Indonesia ini bridge-nya ya gitu. Ini saya screenshot aja nih dari beberapa forum peternak ya ayam di Indonesia gitu. Ada yang menanya ini, Desember 2020 nih, sudah 2 hari ayam tidak nafsu makan, ada saran dari para suhu? Langsung aja di jawabannya, kasih antibiotik yang mengandung amoxicillin dan colistin. Ini jelas ya, colistin udah dihapuskan, tidak boleh gitu kan. Kemudian juga yuk di order antibiotik growth promoter AGP yang menurut undang-undang tadi juga udah nggak boleh gitu kan. Ya, jadi ini yang terjadi gitu kan. Bahkan masih saat ini masih dibuat nih, masih dijual nih ya, sero spesial untuk ngorok tuh, mengandung colistin, gede banget lagi tuh, sama enrofloxacin juga. Jadi bisa dibayangkan kan, tadi kita bicara negara-negara lain kan gitu, yang ada kandung-kandungannya gitu kan. Indonesia meskipun kita belum mendapatkan data yang sama ya di lingkungan, tapi saat ini YLKI bersama SIPAS itu sedang melakukan testing daging ayam dari berbagai gerai ya. Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa di launch juga reportnya. Nanti juga bisa ditanggapi sama Mas Tulus. Tapi artinya bagaimana Indonesia bisa lebih parah juga gitu, karena ini beredar di mana-mana gitu si biangnya antibiotik ini. Nah, sedangkan rekomendasi dari kami gitu kan, pertama adalah seluruh sektor produksi retail makanan dan protein hewani sebaiknya memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan farms ya, yang saya jelaskan di awal. Nanti linknya bisa kami kirim, ada juga di press release itu apa itu farms ya. Kemudian berkomitmen untuk penggunaan antibiotik secara bertanggung jawab dalam peternakan. Jadi penggunaan antibiotik itu bukan dikurangi dengan bahwa ini bebas antibiotik atau tidak ada antibiotik gitu kan, atau tiba-tiba kita menemukan produk yang tulisannya dibesarkan tanpa antibiotik kan, nggak gitu juga gitu, tapi betul-betul menggunakan antibiotik itu sesuai dengan penggunaannya. Ayam sakit baru kasih antibiotik, ayam sehat nggak usah. Ayam satu sakit dikasih antibiotik, yang lainnya yang sehat nggak usah gitu. Jadi hal-hal tersebut dan tentunya ini harus kita publikasikan gitu.
si retail makanan, restoran cepat saji, pokoknya yang menjadi pelaku utama di sektor ini harus harus mempunyai transparansi terhadap masyarakat, terutama konsumen ya. Nanti Mas Tulus akan membicarakan ini gitu kan. Uh, Oke, mungkin dari saya begitu, Mbak Natali. Saya kembalikan ke Mbak Natali. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ruli untuk pemaparannya. Ini di negara lain banyak fokusnya ke babi, tapi kita di Indonesia itu fokusnya memang ke ayam broiler ya Pak Ruli ya. Karena biar bagaimanapun ya teman-teman, media kita perlu, coba lihat kanan kiri gitu ketika pagi-pagi atau sore hari gitu, ketika kita jalan di, jalan raya itu banyak sekali truk-truk warna orange khas banget ya ngebawa anak-anak ayam, kalau saya bilang sih anak-anak ayam, karena memang siklus untuk, pertumbuhan si ayam sampai dengan dipanennya itu cepat banget. 28 hari saja, maka si peternakan tuh sudah dapat, memanen, si ayam-ayam ini, si ayam broiler ini. Dan kondisinya memang di Indonesia ini konsumsinya cukup tinggi ya. Menurut data BPS sendiri itu konsumsi ayam ras per, kapita per tahun, itu 5,7 kilogram per kapita ya, naik dari 2016 yang 5,1 kilogram. Kemudian produksi ayam rasnya sendiri, itu 59% dari total produksi daging keseluruhan adalah daging ayam broiler ini. Dan dari 3,5 juta ton daging yang diproduksi itu, 2 juta tonnya adalah daging ayam broiler. Nah, karena konsumsinya tinggi seperti ini tentunya kan memang yang namanya faktor keamanan, faktor safety dan, food security ini sangat penting gitu untuk konsumen kita. Dan, di sini banyak faktor yang memang harus, kita perbaiki, salah satunya untuk masalah sanitasi, kemudian masalah bagaimana manajemen di kandang gitu. Kalau YLKI bilang memang from farm to plate, jadi berawal dari kandang sampai dengan ke piring makan kita. Kalau kita di luar beli ayam geprek, ayam, fried chicken dan lain-lain segala jenis, makanan yang dari ayam yang super, serbaguna banget bisa dimasak jadi apa aja, itu kita juga kan dengan melihat kondisi seperti ini tentunya ya kita khawatir bertanya-tanya gitu, desak-desakan di kandang dengan kondisi yang nggak tahu sejahtera atau enggak si ayamnya itu. Nah, bagaimana mereka bisa, akhirnya dengan rantai makanan ini mensejahterakan kita sebagai manusia atau konsumen yang memakannya gitu. Nah, YLKI kan concern sekali dengan, masalah kesejahteraan kita sebagai konsumen ya, kita manusia dan kita disejahterakan ini mulai dari kandang. Nah, oleh karena itu memang di sini ada Pak Tulus Abadi, selaku Ketua Pengurus Harian YLKI yang akan menyampaikan betapa concern-nya YLKI dalam hal ini, bahwa kesejahteraan hewan itu ternyata nantinya akan berdampak juga ke kesejahteraan kita sebagai manusia, sebagai konsumen. Nah, gimana nih, Pak Tulus, pandangannya gitu, potensi mencederai perlindungan konsumennya seperti apa Pak Tulus gitu? Mungkin bisa disampaikan dan kita juga udah concern ini udah cukup lama ya Pak, dari 2016 kita sudah melakukan waktu itu ancang-ancang dengan kita suratin beberapa, restoran cepat saji yang menunya tuh pakai ayam dan memang di situ cukup mengejutkan juga karena hanya 2 restoran yang merespon kita bahwa dia menyatakan tidak menggunakan, antibiotik dalam rantai pasok, ayam yang masuk ke dalam restorannya. Dan sekarang ini kan kita juga ini spoiler dikit ya Pak Tulus ya, bahwa YLKI sekarang sedang melakukan, studi bersama dengan Sifas juga, nanti akan disampaikan sedikit gitu, kita sedang menguji beberapa sampel ayam broiler di pasaran, dan di sini juga kan kita ada punya standar di Indonesia yang namanya NKV, nomor kontrol veteriner, kita mau lihat juga di situ, jadi ada nggak sih benar-benar potensi resistensi terhadap si antibiotik, 5 jenis antibiotik yang dilarang nih digunakan di sektor peternakan gitu. Nah, oke, langsung saja ke Pak Tulus, kita ulas nih dari sudut pandang perlindungan konsumen. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Mbak Natali sebagai moderator dan juga Pak Ruli yang sudah memaparkan secara komprehensif tentang fenomena ini dari hulu maupun hilir. Nah, kalau bagi konsumen tentu saja kalau konteksnya perlindungan konsumen memang dasarnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, bahwa kita sebagai konsumen punya hak atas keamanan, keselamatan dan
kenyamanan di dalam menggunakan produk dalam ini adalah bentuk daging. Nah, karena itu ketika daging itu dibuat ataupun diproduksi oleh para peternak dan kemudian mengandung diet-diet yang tidak direkomendasikan ataupun dilarang oleh pemerintah, ya di sini artinya terjadi pelanggaran yang cukup nyata dari hak konsumen terkait dengan keamanan dan keselamatan pangan yang juga apa yang dikonsumsi oleh kita dan juga diatur dalam undang-undang tentang pangan dan segala macam ya. Sehingga ini menjadi hal yang sangat fundamental di mana kita sebagai konsumen harus mendapatkan pangan yang sehat, pangan yang aman, dan dalam hal ini adalah daging yang aman dari intervensi antibiotik atau residu antibiotik. Sehingga disinilah perlunya adanya rantai pasok bahan pangan yang aman dan traceability atau ketelusuran dari daging tersebut. Jadi bagi konsumen tentu di satu sisi konsumen pemahamannya awam terhadap masalah ini, oleh karena itu yang harus kita dorong adalah memperkuat pengawasan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian. Ya, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Ruli bahwa antibiotik tertentu sudah dilarang di dalam sebagai upaya untuk diberikan kepada daging ayam ya atau pada ternak ayam, tapi di lapangan ternyata masih ditemukan atau banyak ditemukan terkait dengan antibiotik kolisin dan lain sebagainya yang sebenarnya sudah dilarang lewat Permentan nomor 14 tahun 2017 tentang larangan penggunaan antibiotik growth promotor ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada dari sisi regulasi. Nah, artinya pemerintah sudah mencoba untuk intervensi ini, tetapi bagaimana tingkat pengawasan ya, karena kalau kita bicara aturan yang telah dibuat itu kan pre-market control ya, artinya upaya untuk mengawasi itu sudah dilakukan, tapi market controlnya bagaimana Kementan ini mengawasi apakah Permentan nomor 14 tahun 2017 itu dipatuhi oleh para peternak. Kalau melihat paparan yang disampaikan oleh Pak Ruli terkait dengan komunikasi para peternak di website, ini kan ada suatu fenomena yang sangat mengkhawatirkan bahwa Permentan nomor 14 2017 tidak dipatuhi oleh peternak-peternak kita. Artinya ayam yang dibesarkan atau yang diternakkan itu jelas tidak aman bagi konsumen terkait dengan kualitas tersebut dan juga kesejahteraan. Nah, ini yang sering kita lupakan. Bahwa kalau bicara tentang kesejahteraan, sebenarnya zaman Belanda, ya bahkan pemerintah waktu itu saya baca ketika ada orang yang membawa ayam, kepalanya ditaruh di bawah, ya ditenteng, di kakinya diikat pakai sepeda atau sepeda motor, kemudian kepalanya semua ditaruh di bawah, itu si pembawa ayam itu ditangkap oleh polisi zaman itu karena ini melanggar satu hak-hak binatang ya. Dan sekarang justru sebaliknya, sekarang banyak sekali ya kalau kita lihat di jalan raya ya, dengan sepeda motor dengan gampangnya puluhan ayam diikat jadi satu, kepalanya dijungkir balikkan di bawah. Ini kan melanggar hak binatang. Nah, ini satu hal yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Seperti tadi kata Pak Ruli dan juga Mbak Natali bahwa ketika binatang itu dibesarkan dengan kondisi stres, ya, itu akan berdampak terhadap konsumen. Sebagai manusia juga akan mengalami karena telah mengkonsumsi binatang yang dibesarkan dengan kondisi stres itu, sehingga akan menimbulkan berbagai penyakit yang ada bagi kita, baik penyakit yang langsung atau sifatnya tidak langsung. Saya pernah melihat satu video dan juga saya pernah ke Belanda ya. Itu melihat peternakan sapi di sana. Begitu peternak sapi di sana begitu dimuliakan ya. Salah satunya adalah ada terapi ternak sapi dengan musik jazz ya. Ketika sapi-sapi itu ada musisi-musisi jazz yang kemudian memainkan musik-musik jazznya di dekat ternak sapi itu nampak bahagia sekali. Dia berkumpul, kemudian mendengarkan alunan-alunan musik jazz dari para pemusik jazz yang sengaja disetting oleh para peternak untuk membahagiakan sapinya, untuk mesejahterakan sapinya. Nah, ini
karena mereka sadar betul ketika sapi itu dikonsumsi dari proses yang sejahtera tentu akan berdampak kepada manusianya. Dan juga kalau kita bicara Islam, ya ketika kita menyembelih binatang ternak kita, sapi kah, ayam kah, atau kambing, maka dianjurkan atau diwajibkan untuk menajamkan pisaunya sehingga tidak melakukan penyiksaan kepada binatang itu. Nah, ini yang saya kira harus juga digarisbawahi. Jadi yang utama adalah bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap apa yang sudah dibuatkan, dan juga kami mendorong agar regulasi yang sudah ada ini kita empower. YLKI meminta untuk ada revisi, ya revisi agar Permentan nomor 14 jangan hanya berupa Permentan, tapi kalau perlu dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi atau peraturan pemerintah, dan serius atau sanksi yang juga betul-betul membuat efek jerah kepada para peternak. Tidak ada alasan pembenar untuk kemudian masalah ini lagi wabah COVID atau kemudian kasihan peternak nggak ada biaya dan segala macam. Kalau menyangkut keamanan, menyangkut keselamatan konsumen, tentu tidak boleh ada dengan hal itu. Jadi kita minta sekali lagi Permentan agar konsisten mengawasi implementasi Permentan nomor 14 tahun 2017 tentang larangan penggunaan antibiotik dan peternak agar mematuhi aturan-aturan itu. Peternak jangan hanya peternak saja, komitmen moral untuk melindungi kesejahteraan binatang itu dan juga melindungi konsumen, dan konsumen pun juga harus mulai kritis di dalam membeli bahan pangan khususnya daging terkait dengan identifikasi tertentu di dalam kemasannya, ya, bukan hanya melihat tanggal kadaluarsa, bukan hanya melihat tanggal halal haramnya saja, atau apakah sudah penyok atau belum, tetapi tadi saya kasih contoh adalah di dalam telur atau daging ayam ada kode NKV-nya misalnya, ya. Kalau tidak ada NKV-nya berarti itu ya masih kita ragukan. Yang ada aja masih potensi pelanggarnya masih besar, apalagi yang tidak ada. Dan itu menjadi prasyarat di dalam kita mendapatkan bahan pangan dari rantai pasok yang terjaga keamanannya, sehingga kita sebagai konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan dari bahan pangan yang kita gunakan itu, baik itu ikan, ya di LKI juga lagi mengadvokasi ikan terkait dengan ikan-ikan yang ditangkap itu juga melakukan pelanggaran-pelanggaran hak terhadap lingkungan, apakah dengan cara mengebom atau tidak, dan dengan cara melanggar hak-hak buruh, ya kita lagi mendesak dan melakukan riset itu, ya. Dan memang beberapa supermarket sudah ada standarnya walaupun belum baik, ya, khususnya supermarket internasional, ya itu sudah punya concern untuk masalah itu. Tetapi sayangnya supermarket nasional itu belum punya concern untuk sampai ke sana. Dan itu yang harus kita dorong agar hal ini bukan hanya masalah harga, bukan hanya masalah kualitas, tapi juga masalah ketelusuran bahan pangan, baik itu daging ayam ataupun ikan, di mana ada potensi pelanggaran hak buruh, potensi pelanggaran terhadap lingkungan, dan juga tadi dalam konteks daging ayam di kita ataupun daging babi kalau di luar negeri adalah tidak menggunakan antibiotik khususnya antibiotik yang dinyatakan dilarang untuk digunakan sebagai growth promotor di dalam membesarkan ternak tersebut. Saya kira itu Mbak Natali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi upaya untuk memperbaiki upaya ternak-ternak kita dari kontaminasi antibiotik sehingga fenomena residu antibiotik pada daging ayam atau daging lainnya tidak terwujud dan fenomena superbug killer tidak terjadi di kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadi beberapa poin saya tangkap dari Pak Tulus, poin yang paling tajam sekali memang untuk sustainable consumption and production, ya. Di sini tanggung jawabnya tuh ada 2. Selain tanggung jawab sebagai
konsumen, kita sebagai konsumen untuk memilih produk yang baik, tapi di sini juga ada fungsi dari pemerintah dan pelaku usahanya gitu. Jadi bagaimana memastikan bahwa di sektor hulu itu sudah semuanya terstandar, sudah terkelola dengan baik, jadi memang proses pre-market atau sebelum, produk si ayam broiler ini dilempar ke pasaran dan dikonsumsi oleh konsumen ini udah beres dulu gitu ya. Dari mulai pengawasan di sini untuk yang, Permentan nomor 14 tahun 2017 ini juga harus jangan tebang pilih dan memang harus benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi pengawasan di lapangan ketika pemberian pakan dan lain-lain itu apakah menggunakan antibiotik, dengan bijak atau tidak, kemudian bagaimana di sektor, peternakannya itu tadi kalau lihat, background-nya Pak Ruli nih ya, ada anak ayam gitu, cute banget gitu ya, lucu gitu kan. Terus, bayangkan masih kecil-kecil kayak gitu, terus dalam satu kandang yang besar dan nggak bersekat gitu, mereka berdesak-desakan, ribuan jumlahnya dan mereka harus benar-benar buru-buru dipanen selama 28 hari dalam peternakan itu pokoknya harus benar-benar sehat dan, dipanen dengan baik gitu. Itu kan, butuh effort yang luar biasa. Nah, untuk memastikan, food, security-nya inilah gitu PR yang harus diselesaikan juga oleh pemerintah dan kita sebagai konsumen juga harus, punya andil untuk bisa mengawasi ini juga gitu. Nah, habis ini kita mau beralih ke Sifas, di sini ada Dokter Hewan Sunandar, Dokter Nando atau Pak Nando aja nih dipanggilnya nih. Jadi, beliau mewakili Sifas mewakili Ibu Tata yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Jadi, saya mau bertanya lebih lanjut nih dalam diskusi ini secara scientific proof ya untuk, dari segi akademisi bahwa bagaimana sih kemungkinan di rantai pasok, di rantai, makanan kita ini bisa nular nih si, AMR ini atau antimicrobial resistance ini gitu. Jadi melalui apa dan apakah ditemukan, bukti-bukti, yang sudah mulai bisa kelihatan gitu jejaknya bagaimana si AMR ini bisa akhirnya tuh tangannya sampai ke kita manusia, sampai ke piring kita, gitu. Mungkin, Pak Nando bisa jelaskan ya, nanti sambil kita buka, diskusi juga teman-teman, wartawan di sini, media di sini juga kan penasaran sebenarnya gimana sih kok track-nya bisa sampai ke manusia gitu. Coba, Pak Nando apakah sudah siap? Oke, terima kasih ya Ibu. Mungkin saya mohon izin mungkin ke tim YLKI dan juga ke Pak Ruli Oh, untuk share screen ya? menampilkan ya juga menampilkan sedikit hasil studi kita yang terbaru kayaknya kalau kita ingin melihat bagaimana rantai atau situasi AMR yang terjadi dalam rantai-rantai pangan khususnya untuk rantai pangan ayam broiler. Iya. Spoiler aja ya, Pak, ya? Ya, oke. Jangan ditumpahin semua, nanti kita ada Enggak. forum lagi supaya lebih seru nih, Iya, gitu. artinya karena tadi Oke. ditanyakan soal rantai, jadi saya coba sedikit saja sempat, sekalian juga, menyampaikan ups, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, tadi saya hanya pertama menyinggung soal, antibiotik yang penting, tadi menyampaikan, melanjutkan dari Pak Rudi bahwa ini di studi kita itu kita fokus ke antibiotik yang penting bagi manusia dan yang banyak digunakan di peternakan. Kalau tadi Pak Rudi sempat sering menyampaikan soal ciprofloxacin dan karena memang ciprofloxacin termasuk dalam, antibiotik yang penting bagi manusia. Dan ini juga penggunaannya sudah dilarang di Indonesia seperti yang sudah disampaikan beberapa kali. Oke, seperti ini, ada 5 yang coba kami lihat di rantai pangan yang terjadi saat ini dan, eee, rantai pangan atau gerai-gerai ataupun, produk yang dihasilkan dari rumah potong dan, eee, gerai yang ada atau tersebar mungkin kita bisa bilang di daerah Jabodetabek ya, ini, berasal atau bersumber dari yang sudah dipersyaratkan. Artinya, sudah memiliki, NKV, artinya sudah diverifikasi dan bersertifikasi oleh, Kesmafet. Kemudian, namun memang pada kenyataannya kita masih menemukan beberapa jenis antibiotik yang atau mungkin ini kalau ini adalah koleksi bakterinya ya, yang kita temukan di,
produk-produk yang kami ambil di baik itu di rumah potong unggas dan juga di gerai. Dari hasil sini kami coba menampilkan sedikit bahwa dari antibiotik yang penting itu kita menemukan adanya satu jalur yang kita bisa temukan, kita asumsikan yang di peternakan yang kita ngambil sampel dari sekum ini ditemukan AMR, kemudian coba kita melihat di rumah potong hewannya juga ada AMR-nya, ada bakteri yang resisten, dan sampai ke tingkat gerai atau inilah yang akan langsung berhubungan dengan konsumen, ini juga kami menemukan adanya resistensi antibiotik, dan artinya bahwa dalam satu jalur rantai pangan ini berpotensi terbawanya bakteri resisten pada produk, khususnya ini pada ayam broiler. Dari hasil sini mungkin yang menjadi PR atau jadi tantangan kita ke depan bahwa bagaimana kita menata peternakan itu sendiri, kemudian bagaimana kita selaku konsumen untuk sebenarnya di sini kondisi AMR sebenarnya sudah mulai dari peternakan hingga ke gerai-gerai sudah terjadi AMR atau temukan bakteri resisten. Namun kita berharap bahwa kejadian resisten ini atau kita harus mampu menekan laju terjadinya resistensi antibiotik ini. Di sini coba kami beberapa ada hasil ya, kita menyimpulkan bahwa memang kita temukan dalam satu jalur rantai pangan, mulai dari peternakan hingga ke gerai, dan berpotensi ini yang kita harus perhatikan juga bahwa ini bisa berdampak atau seperti tadi disampaikan Pak Ruli bahwa ini akan ke lingkungan juga jika penanganan limbah-limbah baik itu dari RPU, dari gerai, itu tidak diolah, namun langsung disalurkan ke pembuangan umum. Inilah yang akan bisa meningkatkan laju dari resistensi antimikroba. Ini juga terkait dengan bagaimana kita penanganan di peternakan, dan ini tugas mungkin yang harus perlu ditingkatkan bukan hanya dari kita ya, tapi juga jadi perhatian dari peternak itu sendiri, bagaimana praktek penggunaan antibiotik, bagaimana pemerintah membantu atau menerapkan pengawasan dan meningkatkan pengawasan, dan juga tentunya harus selalu ada pembinaan karena pelarangan penggunaan antibiotik memang sudah ada keluar permentanya, namun ini harus selalu ada pengawasan dan pembinaan, terutama untuk pengganti atau mungkin alternatif antibiotik yang dapat digunakan untuk di peternakan. Dan bagi konsumen ya seperti juga tadi disampaikan bahwa dalam memilih produk atau ini kita harus selalu memperhatikan membeli di daerah mana atau mungkin yang sudah menjamin kesehatan, menerapkan sistem higienis sanitasi, itu bagaimana menangani produk-produk yang dibeli itu, sehingga tidak terjadi pencemaran, dan juga tentunya harus selalu dibersihkan dan dimasak dengan baik. Ya ini secara highlight saja sebenarnya situasi atau AMR ini sebenarnya sudah ada di depan mata dan selalu kita hampir bisa dibilang sering kontak tanpa kita memang mengetahui adanya AMR, dan mungkin kita bisa bahas lebih lanjut bagaimana dalam diskusi selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Natali. Oke Pak, singkat, padat, dan cukup menjelaskan gambaran ya apa yang sedang YLKI dan Sifas kerjakan ini demi kesejahteraan para hewan ternak, ayam broiler ini dan kesejahteraan kita manusia gitu ya. Dan tadi poinnya di sini adalah pengawasan dan pembinaan. Jadi, jangan cuma diawasin aja gitu di lapangan, mungkin pengawasannya cukup tegas, tapi tidak diberikan alternatif ya Pak untuk, mereka-mereka yang bergerak di, sektor peternakan ini, para petani ayam ini untuk, bisa juga mengganti gitu, penggunaan antibiotik yang, dengan lebih aman. Dan, di sini juga sih, saya melihat bahwa memang ya kalau ternaknya happy otomatis, kita juga sebagai, konsumen juga insya Allah akan happy ya, karena kan mendapatkan, produk yang tentunya terjamin, kesehatannya, kesejahteraannya. Dan di sini juga kan penting banget karena memang yang namanya protein hewani itu sangat penting untuk, pertumbuhan anak-anak, kemudian di masa pandemi sekarang nih seperti ini, kita butuh banyak asupan protein hewani untuk menunjang imunitas kita. Jadi memang ini harus
kita juga harus bantu pemerintah untuk bergerak cepat juga gitu, walaupun sudah ada NKV, kita lihat ternyata memang potensi untuk resistensinya itu juga ada, dan ini bisa menjadi masalah yang sangat besar ke depannya, kita bisa menjadi sangat darurat resistensi antimikroba. Dan kalau teman-teman media perhatikan juga di rumah sakit besar itu pastinya sudah ada yang namanya komite pengendalian resistensi antimikroba, dan di situ ada pastinya kasus-kasus di mana pasien itu sulit diobati karena memang sudah terjadi MDR tadi. Nah, setelah ini kita mau diskusi, masuk sesi diskusi dengan teman-teman dari media. Mungkin jika ada yang mau mengajukan pertanyaan, namun sebelumnya tadi sudah di-share link untuk daftar hadir bagi teman-teman. Tadi mungkin dibantu oleh Mbak Niti atau Mas Audrey. Di situ nanti juga ada pertanyaan, mohon dijawab ya. Jadi ada pertanyaan singkat, 5 pertanyaan saja tentang pengetahuan umum kita sebagai konsumen gitu tentang antibiotik ini dan resistensi, khususnya di sektor peternakan. Mungkin nanti teman-teman jawab dulu ya itu, jadi kita mau tahu nih tingkat pemahaman kita udah sama atau belum. Dan di akhir acara untuk teman-teman yang sudah mengisi link daftar hadir tersebut, itu akan dikirimkan e-sertifikat gitu. Jadi jika emang nanti diperlukan untuk e-sertifikatnya, bisa diisi dulu yang lengkap, dan tadi 5 pertanyaan itu juga dijawab dulu ya teman-teman, supaya kita dari YLKI juga tahu nih teman-teman sudah cukup paham atau belum dari pemaparan yang tadi sudah diberikan oleh Pak Ruli, kemudian ditanggapi oleh Pak Tulus Abadi, dan kemudian Dr. Nando juga sudah menyampaikan dari sisi pembuktian track-nya dari kandang sampai ke piring kita. Oke, mungkin langsung dibuka aja untuk sesi tanya jawabnya dari teman-teman media. Silakan mungkin open mic dan perkenalkan diri dari media mana, dan kemudian pertanyaannya ditujukan oleh untuk siapa, seperti itu. Monggo, 3 pertanyaan pertama dulu mungkin. Ini saya lihat ada dari Trobos Livestock, kemudian di sini ada AFJ Campaign. Atau ini tadi ada pertanyaan juga yang Ya, masuk ke kolom chat. pertanyaan lewat chat ya. Saya jelaskan ya ke Mbak Ajeng ya. Jadi untuk riset ini dilakukan dari tahun 2019 akhir sebetulnya sampai pertengahan 2020. Jadi ketika kami melakukan riset itu melakukan beberapa hal yang seperti riset-riset lembaga riset ya. Jadi betul-betul kita pastikan bahwa data yang kita dapatkan itu sangat valid, dapat diuji di tempat lain ya. Jadi tidak hanya berlaku sepihak gitu kan. Kemudian juga verifikasi data juga tentunya dilakukan sehingga kita baru bisa launch tahun ini gitu. Jadi cukup panjang, dan tadi apakah ini berkaitan dengan kondisi penggunaan antibiotik terhadap babi yang cukup tinggi gitu. Sebetulnya itu tidak menjadi fokus dari riset kami tentunya ya, tapi lebih ke lihat ke random ya, bahwa kita lihat nih di beberapa peternakan Amerika ya, Spanyol, Thailand, kita melihat Kanada kan, kita melihat di negara-negara yang cukup maju, kita bilang cukup maju karena mereka juga teknologinya cukup baik ya, kandangnya juga cukup baik gitu. Kita melihat bagaimana mereka memperlakukan kandangnya gitu, memperlakukan hewannya gitu. Kita bisa melihat dari apa yang mereka buang gitu dari sana ke luar gitu. Ternyata selain dari pengolahan air limbah yang seperti itu kan, kita bisa melihat juga ternyata juga apa yang ditarget kita kan adalah genetik
gen-gen pembawa bakteri super tersebut gitu. Apakah ada atau tidak? Dan dia itu kebalnya terhadap antibiotik yang mana? Tadi Dokter Nando sudah menyampaikan dengan jelas gitu. Semoga dapat menjelaskan Mbak Ajeng. Kalau Pada yang lain misalnya silakan. yang Ya. nanya, saya mau nanya deh Pak. Iya, moderatornya yang nanya. Pak Ruli, tadi kan itu laporan investigasi yang dilakukan di negara lain ya. Situ tadi ada Kanada, terus Spanyol, Thailand, Amerika Serikat gitu kan. Kalau untuk World Animal Protection di Indonesia sendiri ada nggak sih nantinya laporan seperti ini gitu? Karena kan kita tahu ya di wilayah Jabodetabek, wilayah penyangga Jakarta ini yang mensuplai ayam-ayam ke ibu kota, itu kan banyak sekali peternakan-peternakan kecil yang tentunya tuh juga untuk sanitasinya nggak tahu deh ya. Ya. Di dekat rumah saya aja di daerah Depok itu ada memang sungai kecil yang di pinggir-pinggirnya itu tuh bertengger lah peternakan-peternakan kecil. Saya nggak tahu itu apakah masuk ke dalam rantai pasok ayam yang besar atau enggak, tapi di situ kelihatan bahwa memang warga-warga sekitar kalau beli ayam di situ sekalian dipotong di situ, dibersihkan di situ, terima beres, tapi limbahnya masuk ke dalam sungai itu gitu. Ini kan tadi nyambung ya dengan yang laporan yang Betul. disampaikan. Itu gimana tuh Pak? Ya, sebetulnya untuk saat ini kami masih berfokus di testing di dagingnya dulu ya, karena itu yang paling gampang sebetulnya, maksudnya dan paling dekat dengan rantai pangan gitu, rantai makanan kita gitu. Jadi kita lihat di dagingnya dulu. Kalau kita bisa menemukan bahwa dagingnya tercemar, ya tentunya bisa terbayangkan. Apalagi kalau kita lihat beberapa industri peternakan yang dia tidak memiliki pengolahan limbah yang baik. Yes. Ya, dari beberapa spotting aja sih kurang bagus gitu ya. Nah, ini juga jadi permasalahan ya, terutama dari sistem kerja industri peternakan kita itu juga banyak menggunakan sistem peternak kontrak. Jadi dia jauh dari induknya. Kalau kita datang ke perusahaan induknya mungkin teryakinkan ya, wah bersih, aman, pengolahan limbah bagus, gitu, keren ya, terang gitu kan. Kaidah-kaidah kesejahteraan hewan sudah terpenuhi, tapi apakah itu terjadi juga di perusahaan-perusahaan industri peternakan yang kontraknya atau peternak kontraknya itu yang ada di banyak tersebar ya di beberapa wilayah ya, dan itu kecil-kecil ini ya Pak. yang kecil-kecil ya, karena dia bagaimanapun juga si hasil panennya itu akan dibawa ke perusahaan induk, ke rumah pemotongan hewan yang besar ya, misalnya gitu. Jadi itu yang harus kita pahami gitu. Jadi si rantai supply chain yang ada di perusahaan-perusahaan besar itu tidak serta-merta akan mengambil bahannya itu dari perusahaan induknya, tapi dia akan mengambil sebagian besar, bahkan lebih besar lagi itu dari peternak kontrak tersebut gitu. Jadi untuk isu-isu penggunaan antibiotik ya selama ini saya sih berpikir akan sangat rentan terjadi di para peternak kontrak yang saya tadi screenshot ya. Ketika sakit dikasih aja Colistin, dikasih aja ini, dikasih aja itu ya, tanpa ada tadi arahan yang baik ya, arahan yang jelas dari perusahaan induk. Mungkin itu Mbak Nathan. Ya tangannya sampai nggak nih kira-kira nih kalau dari atas ke bawah nih, karena kan tersebarnya jauh di mana-mana. Kemarin juga kan kita cek gitu ya ke lapangan untuk pengambilan sampel itu, barangnya di Jakarta nih, ya kan? Tapi ternyata peternakannya tuh jauh di sana di Jawa Tengah gitu kan. Ada yang paling dekat banget yang di Bogor gitu. Jadi apakah standar atau SOP yang berlaku untuk kesejahteraan hewan yang harusnya diterapkan itu benar-benar sampai gitu ke tataran terkecil gitu, tangannya benar-benar sampai ke akar-akarnya ini gitu. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana nih? Apa udah cukup jelas? Saya nggak tahu nih udah berapa yang hari ini udah isi pertanyaan-pertanyaan, 5 pertanyaan singkat yang tadi diajukan oleh YLKI lewat pendaftaran. Di situ kita menanyakan bagaimana
bisa bedain nggak nih kira-kira resistensi itu seperti apa? Kemudian boleh nggak sih digunakan antibiotik ini di sektor peternakan dan, bagaimana gitu, rantai pasok ini bisa akhirnya menjangkau kita manusia dan menularkan si AMR ini gitu. Nah, oke, kalau dari Pak Nando sendiri nih, dari Sifas nih, sebenarnya kalau dari Sifas sendiri kan sudah bergerak untuk, masalah resistensi antimikroba ini kan udah lama ya, Pak, ya. Ya, ya, Bu. Ada nggak sih laporan lain gitu, data lain untuk, di Indonesia mungkin Sifas pernah melakukan, riset sebelumnya, sebelum sama YLKI gitu kan, untuk, masalah resistensi antimikroba ini gitu. Pernah nggak sih ada temuan lain gitu? Oke, baik, terima kasih, Ibu. Jadi memang, kita sudah mulai penelitian sejak 2015 kalau nggak salah, itu kebetulan, tempatnya di daerah Jawa Tengah. Nah, ini memang sifatnya juga regional, jadi di sini ada salah satu, tapi kita melihatnya ada produk dari ayam layer juga, dan satu karena sifatnya regional itu adalah, satu harus dimasukkan peternakan babi. Seperti yang Mmm, Pak Ruli sampaikan, kalau kita udah hitungannya regional, karena di luar lebih banyak mengkonsumsi, babi. Dan memang, kalau kita melihat jalur sejak tahun 2015 itu sudah memang kita melihat adanya temuan resistensi antibiotik di peternakan, dan waktu itu juga kami mencoba melihat bagaimana situasi AMR yang terjadi pada peternaknya. Jadi kita coba mengambil sampel pada pegawai yang ada di peternakan. Untuk orangnya itu, dan memang kami juga melihat ada temuan bahwa ada kemiripan antara yang terjadi atau resistensi oke. yang terjadi di peternakan itu dan juga pada pekerjanya. Dan kami coba sempat melihat juga bahwa bagaimana dengan keluarga dari pekerja itu, dan kami juga menemukan bahwa ada pola kemiripan yang terjadi di keluarga dari orang-orang yang bekerja di peternakan. Walaupun memang kita tidak bisa melihat atau tidak bisa menghubungkan ada satu garis bahwa resistensi yang terjadi di peternakan dan di misalnya pekerja atau keluarga pekerja itu adalah resistensi yang sama, atau karena kita memang tidak melakukan pengujian sampai detail, tapi pola kejadian resistensinya kita lihat ada kemiripan. Kami coba melihat untuk bagaimana kejadian itu terjadi di lingkungan. Artinya kita coba mengambil dari limbah-limbah peternakan atau limbah dari peternakan itu sendiri, dan kami juga menemukan bahwa memang ada kejadian resistensi antimikroba atau mungkin pencemaran ke lingkungan. Dan saya kalau kita tadi sempat banyak bagaimana kejadian itu di lingkungan, saya ada hasil singkat, bisa dilihat singkat ini hanya untuk menggambarkan saja bahwa memang dari waktu kita melakukan penelitian saat itu, ini ada di peternakan babinya, kemudian yang ini peternakan ayam petelurnya, dan memang kita sudah coba melihat di limbah. Kita waktu itu kami mengambil limbah cair dari peternakan ini, dan kami menemukan seperti ini kurang lebih pola kejadiannya, dan terlihat sudah mulai yang dari peternakan babi memang sudah banyak yang kejadian resisten, karena memang yang kita ketahui bahwa pengawasan, pembinaan untuk peternakan babi di Indonesia ini memang masih kurang dibandingkan untuk peternakan ayam, baik itu ayam petelur maupun ayam broiler. Tapi kita harus juga melihat bahwa dampak dari ini, bahwa ini dapat berakibat atau pencemaran ke lingkungan, apalagi bisa kontak dengan kita. Dan sudah coba kami lihat bahwa ini juga bisa terjadi atau terbawa atau bisa menginfeksi pekerja dan juga sampai ke keluarga pekerja seperti itu. Oke. Ya, itu yang pernah kami lakukan, walaupun memang beberapa kami coba saat ini sebenarnya masih meneliti juga bagaimana penggunaan antibiotik di farm sebenarnya, dan juga kejadian resistensi, walaupun memang kejadiannya sekarang sudah menurun,
tapi memang kita harus terus melakukan baik itu pengawasan dan pembinaan. Oke. Karena memang bukan hanya tugas pemerintah, tugas bersama sebenarnya. Iya, kita Baik harus itu Ibu. gandengan tangan nih Pak, karena kan masing-masing kita juga punya tanggung jawab ya. Ya, Nah, betul. ngomong-ngomong masalah tanggung jawab nih, saya mau ke Pak Tulus karena ini ada pertanyaan dari Mbak Ajeng tentang peran, jadi intinya peran nyata YLKI gitu untuk mengawal pengawasan di lapangan terkait NKV ini, karena kita punya instrumen NKV ya Pak. Jadi kayak next action untuk YLKI ini akan seperti apa untuk mewujudkan peran nyata kita sebagai perwakilan konsumen untuk bisa benar-benar secara nyata gitu mengawal pengawasan di lapangan. Kalau tadi memang itu ada peran nyata pemerintah udah jelas digambarkan dalam undang-undang di situ. Nah, kalau kita nih sebagai perwakilan konsumen ini harusnya seperti apa nih Pak? Next action-nya akan seperti apa? Ya, seperti tadi disebutkan di awal, kita lagi survei bareng ya, atau uji tes bareng untuk menguji hal ini antara YLKI dengan SIFAS. Itu saya kira bentuk concern YLKI untuk melakukan pengawasan. Karena YLKI sebagai lembaga konsumen, ya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tugasnya salah satunya adalah melakukan pengawasan di pasar, membantu pemerintah atau mengkritisi pemerintah. Nah, nanti hasil survei akan kita launching, ya seperti apa, apakah potret itu buram atau sangat buram atau lebih terang. Nah, dari situ nanti kita akan melakukan action yang lebih konkret terkait dengan hasil-hasil temuan itu, sehingga upaya untuk melindungi konsumen dari bahan pangan daging itu betul-betul serius dilakukan oleh pemerintah dari hulu dan hilir. Dan kita minta sekali lagi, ini tupoksinya pemerintah, ya Kementan, untuk melakukan push market control yang sungguh-sungguh, bukan hanya membuat permentan tapi kemudian tidak dilakukan pengawasan. Itu saya kira tidak fair. Ya. Saya kira Pak. itu, Natali. Nah, ini untuk informasi teman-teman media, memang salah satu tugas YLKI di sini yang tadi disebutkan Pak Tulus, kita melakukan uji lab itu sebagai bagian fungsi dari penelitian kami. Ada 2, yaitu test for protest dan test for guideline. Di mana test for protest ini ya jelas kita mengadvokasi pemerintah gitu. Ketika memang ditemukan ada temuan-temuan menarik nih, termasuk di sini soal AMR. Jika memang ada temuan seperti ini yang tadi sudah kelihatan ada pola resistensi, ada potensi ini bisa sampai ke konsumen. Nah, itu yang kita advokasikan ke pemerintah untuk diperbaiki gitu. Jadi mana nih porsi pengawasan, porsi dari kebijakan itu yang kedodoran. Nah, itu kita kencengin sekrupnya. Nah, di sini juga masalah test for guideline, kita juga memberikan petunjuk bagi konsumen. Jadi bagaimana cara memilih produk yang baik. Ya produk yang ber-NKV, produk yang memang sudah jelas ketika penanganannya gitu di lapangan, mungkin di pasaran itu sudah dilakukan secara baik. Jadi dicucinya benar, kemudian memotongnya itu juga sanitasinya benar, seperti itu. Dan kemudian di rumah harus diapakan supaya meminimalkan dampak dari resistensi itu gitu kan. Jadi memang ini ada 2 fungsi yang kita jalankan. Kemudian lagi memang di sini saya mau tanya lagi nih ke Pak Tulus nih ya, untuk ke depannya ada kemungkinankah Pak kita melakukan langkah misalnya untuk masuk ke dalam porsi pengawas kebijakan, misalnya ada komite secara teknis atau misalnya kita masuk ke tim khusus gitu yang bersama bergandengan dengan pemerintah dan pelaku usaha gitu di sini untuk mewujudkan secara nyata kita masuk ke dalam roomnya mereka untuk mengawasi secara bentuknya monitoring atau apa gitu. Bagaimana Pak? Apa tadi pertanyaannya? Bentuk nyatanya gitu ke depannya, apakah kita akan membuat satu komite dengan pemerintah atau masuk secara sistem. Jadi memang secara resmi kita konsumen masuk ke dalam sistem pengawasan pemerintah untuk mengawasi secara langsung di lapangan untuk implementasi dari kebijakan pengawasan pengendalian antibiotik ini di peternakan, seperti itu Pak. Ya, nanti akan kita lihat dan kita analisis apakah fenomena yang terjadi itu karena murni pelanggaran oleh pelaku usaha saja atau ada faktor lemahnya regulasi. Sehingga kalau itu ada faktor lemahnya regulasi, maka regulasinya itu yang harus kita empower, ya, karena tadi saya sebutkan persoalan itu bisa karena lemahnya implementasi atau lemahnya
konten of regulasinya itu. Nah, YLKI bersama Pak Ruli sedang mengkaji untuk melakukan mapping persoalan itu, sehingga nanti kita akan melakukan advokasi yang lebih sistemik terkait dengan hal ini. Nah, nanti kemudian kita akan melakukan action-action advokasi itu, di mana titik-titik persoalannya itu apakah karena ini persoalan lemahnya di pengawasan atau memang regulasinya yang harus kita perkuat. Saya kira itu, saya mohon izin dulu live karena harus OTW ke Serpong. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Oke. Iya, iya. Nah, jadi tadi beberapa hal yang di-highlight, jadi peran YLKI di sini juga untuk dari bidang penelitian, berawal dari penelitian, kemudian dari hasil penelitian itu kita bisa melakukan advokasi dan membuat guideline bagi konsumen. Dan di sini juga memang peran itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya, kita harus saling bahu-membahu gitu. Supaya kita juga bisa mewujudkan bagaimana NKV ini sebagai bentuk penjaminan produk yang penting bagi konsumen, sebagai instrumen standar, ini tidak hanya menjadi logo semata, tapi benar-benar bisa menjamin produk tersebut aman dikonsumsi bagi konsumen, menjamin bagaimana kesejahteraan hewan di hulunya dan sampai dengan di hilir dikonsumsi oleh konsumen semuanya sesuai dengan standar. Oke, di sini tadi ada pertanyaan juga di chat dari masdioliputan6.com. Bagi masyarakat, bagaimana cara untuk memilih produk pangan seperti ayam yang bebas dari penggunaan antimikroba? Apakah ada ciri-ciri fisik tertentu yang bisa dibedakan oleh masyarakat? Ini siapa yang kira-kira mau jawab nih? Pak Ruli dulu atau Pak Nando dulu nih? Ya, silakan. Ya, Pak. Saya sudah jawab di chat ya. Oh, Jadi udah jawab. memang agak susah ya untuk bicara karena itu kan bakteri kan tidak kasat mata ya, agak sulit gitu. Yang pasti di sini adalah ketika pemerintah sekarang sedang mensosialisasikan NKP gitu. Yang pasti adalah justru pemerintah tuh harus lebih transparan ke kita ya, ke konsumen, gimana cara mereka untuk menentukan NKP tersebut gitu. Karena contohnya nih kalau kayak halal gitu kan, sehingga kita pasti gitu bahwa itu halal gitu kan. Sama dengan NKP gitu kan, bahwa itu adalah bebas dari antibiotik atau tidak ditemukan residu antibiotik di situ, sehingga kita aman mengkonsumsinya. Itu yang harus clear ketika pemerintah itu mendorong kita membeli produk NKP, tapi kita nggak pernah tahu gimana cara mereka membuat atau menentukan NKP itu sendiri kan, tidak transparan lah secara umum ya gitu kan, itu akan sangat sulit. Jadi salah satu solusinya adalah untuk pemerintah ya cobalah lebih transparan lagi gitu ketika melakukan pemberian NKP, nomor NKP dan pengawasan serta penegakan hukumnya gitu. Itu yang penting gitu. Itu aja. Ya. Skrupnya dikencengin ya Pak tadi ya, dan ya. diperjelas di sini. Jadi teman-teman media bisa di-highlight bahwa NKV ini sangat penting karena memang kekuatan konsumen, kita kan nggak mungkin sebagai konsumen awam itu kalau beli tes lab dulu ya. Jadi memang kita lihat dari segi labelingnya juga gitu, di labelnya atau ada keterangan ketika di tempat penjualannya ada nggak logo NKV dengan nomor registrasinya. Nah itu saya nyambung ke pertanyaan Mbak Ajeng ini ya, yang sudah ada layanan pengaduan konsumen tersebut ya. Cuman kembali, kalau kita ujung-ujungnya yang produk yang ber-NKV itu ada berapa gitu kan. Satu. Kedua, bagaimana masyarakat bisa memberikan komplain ketika mereka nggak paham itu soal NKV. Gimana caranya NKV itu keluar, ya kan, nomornya. Tentunya akan nggak bisa berfungsi dengan baik itu kanal pengaduannya jika memang si kalau masyarakatnya belum paham ya, bahkan bukannya belum paham juga, mungkin nggak tahu sama sekali gitu kan, karena mungkin pemerintahnya sendiri kurang membuka ruang informasi itu, betul kan. Sehingga contohnya gini, ada sebuah perusahaan besar banget ya, dia 80% lah dia kuasai pasar ayam di negara ini gitu. Dia punya NKV, tapi ternyata kalau ditemukan kandungan AMR gimana? Coba. Penegakan hukumnya gimana? Ada nggak? Tanggung jawabnya terhadap konsumen gimana? Yang selama ini memakan itu, dan dia kan
80% pasar broiler ya, berarti kan udah kemana-mana, udah ke restoran cepat saji, Se-Indonesia ya kan? punya itu, Pak. Indonesia punya itu, Ya. gimana coba? Nah, hal-hal tersebut yang memang teman-teman wartawan juga bisa mencoba untuk mendorong itu ke pemerintah gitu kan. Jadi ketika kita mau memberikan NKV, ya harus all out lah gitu kan. Ini masalah makanan loh. Ya, bukan masalah makanan yang kita makan sehari-hari, Kebutuhan ya kan, pokok yang ya. jadi favorit kita, yang iklannya ada di mana-mana gitu kan. Ini harus jadi perhatian penting gitu buat pemerintah gitu. Kemudian ini nyambung lagi nih satu nih sekalian ke dari AFJ Farm campaign ya. Bagaimana dengan anti telur? Oh tentu saja gitu kan. Apalagi gitu. Jadi kontaminasi AMR ini nggak hanya ada di broiler, nggak ada di babi, nggak ada di sapi. Seluruh peternakan, ya seluruh peternakan ketika mereka tidak bijak menggunakan antibiotik. Contohnya nih, saya mau ayam petelur ini jadi produktif banget gitu ya, udah dimasukin ke kandang baterai kan, berdesak-desakan, sakit dia, stres kan, akhirnya dikasih, oke kita kasih antibiotik aja dah, yang gampang, biar sembuh, ya kan? Dan itu juga ini pengalaman saya ngobrol beberapa peternak gitu ya. Kadang-kadang hal tersebut bukannya untung, malah buntung. Dalam artian malah ayamnya pada mati. Ya kan, karena kelebihan ngasih antibiotik kan jadi Pak, menahannya nggak sanggup kan. Dan tadi kan karena gini, meskipun dia disuntik antibiotik ketika kondisi kandangnya berdesak-desakan, ya sama aja bohong gitu. Nggak optimal juga. Itu akhirnya semuanya mati, akhirnya dia kehilangan 2.000 ekor ayam gara-gara antibiotik. Karena hal tersebut kadang-kadang nggak pernah dipikiran juga itu sama para peternak itu, atau nggak bahkan sama peternak induknya lah gitu ya, perusahaan induknya, untuk memberikan edukasi juga gitu ke peternakan itu. Mungkin itu aja. Bisa jadi hint ya, bisa jadi petunjuk buat teman-teman wartawan yang biasanya melakukan investigasi secara mandiri gitu ke lapangan. Kalau ini lebih banyak di blow up, lebih banyak konsumen tahu, tentunya demand untuk informasi ini juga akan semakin tinggi. Dan betul, apalagi nih ke teman-teman, ke teman-teman jurnalis ya, ini juga sangat penting. Kenapa kita pagi ini mendiskusikan ini, kan kita mau Ramadan nih ya. Tentunya ini momen yang tepat nih bagi kita untuk memberikan. Akan tinggi loh Pak, apalagi nanti pas Lebaran. Pas Lebaran ya kan tinggi ya gitu kan. Kita mendorong pemerintah untuk jadi urgensi lah ini masalah ini ya, apalagi masalah NKV ya. Yang kita kan nggak bisa melihat ayam itu, kalau ayam tiren kan mungkin kita bisa gampang ya, tapi kalau ayam yang punya kontaminasi AMR kan nggak pernah tahu gitu. Mungkin ayam yang enak kita makan di ruangan ber-AC pun jangan-jangan dalamnya terkontaminasi juga. Nah itu yang penting gitu. Terima kasih Mbak Natali. Iya, sama-sama Pak. Oke. Ini kita udah mau masuk di penghujung acara mungkin ya Pak ya. Kalau sudah tidak ada yang teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan lagi, monggo. Tapi jika sudah tidak, maka saya ingin coba ada closing statement sedikit. Sebelumnya kan saya kasih kesimpulan yang dititipkan oleh Pak Tulus Abadi selaku Pengurus Harian YLKI, di mana di sini konsumen berhak mendapatkan daging yang sehat, daging ayam yang sehat dan aman. Jadi nggak cuma sehat, bergizi, tapi juga di sini keamanannya terjamin. Dan kami dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menuntut dari segi retail untuk hanya menggunakan produk yang berasal dari produsen yang menerapkan kesejahteraan hewan ternak yang baik, termasuk penggunaan antibiotik yang bijak. Dan kami meminta pemerintah untuk menegakkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 yang tadi sudah kita sebutkan tentang larangan penggunaan antibiotik growth promoter atau AGP untuk hewan ternak dan meningkatkan pengawasan terhadap beberapa jenis antibiotik yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 9736 Tahun 2020. Ini yang terbaru. Dan tadi kalau disebutkan Pak Ruli bahwa si kolistin, antibiotik kolistin itu harusnya udahan ya
log WN gitu ya, harusnya dari 2020 per bulan Juni, 30 Juni itu udah nggak dipakai, ya harusnya sudah tidak lagi ada penggunaan itu dari tanggal itu dan seterusnya gitu. Dengan demikian konsumen ini lebih yakin untuk menggunakan bahan pangan terutama yang berasal dari peternakan yang menerapkan kesejahteraan hewan. Jadi di sini jika hewannya sudah sejahtera, sudah happy, sudah sehat, tentunya kita selaku konsumen juga akan terselamatkan kesehatannya. Dan mulai 22 Januari 2022, pemberian antibiotik untuk mencegah penyakit terhadap seluruh kelompok hewan ternak di Uni Eropa diberlakukan sebagai tindak ilegal. Dan penting untuk menegakkan undang-undang ini serta memastikan negara-negara lain termasuk di sini Indonesia untuk mengikuti aturan yang akan berlaku tersebut. Nah, ini catatan penting yang mungkin teman-teman wartawan bisa jadikan pegangan gitu bahwa kita harus sama-sama mencatat, sama-sama memperhatikan di lapangan untuk mengawasi implementasi dari ini. Oke, mungkin closing statement dulu dari Dr. Nando untuk menutup diskusi menarik kita pada pagi hari ini. Silakan Pak. Baik, satu hal yang ingin saya juga sampaikan bahwa saat ini yang tadi juga ditanyakan bahwa saat ini adalah yang memberikan jaminan untuk keamanan produk pangan adalah NKV. Jadi NKV itu merupakan jaminan untuk melindungi konsumen, baik itu dari residu, cemaran mikroba, dan juga untuk menjamin produk itu aman dan sehat. Nah, saya pikir ini harus pengawasan, peningkatan, dan pembinaan harus terus selalu dilakukan baik oleh pemerintah. Dan kita sebagai mungkin konsumen dan juga bisa sebagai kita bilang untuk mencegah terjadinya AMR ini, kita harus selalu mendapatkan produk yang atau bersumber dari produk-produk yang ditangani dengan baik, yang higienis dan sanitasi yang baik, dan juga tentunya kita harus selalu menerapkan ini yang penting bagi konsumen bahwa semua produk harus selalu dicuci bersih dan selalu dimasak sebelum itu dikonsumsi, sehingga penyebaran AMR ini tidak sampai atau bisa kita menekan laju terjadinya penyebaran AMR. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, Pak Ruli ada closing statement, Pak? Singkat. Cukup sih, itu aja. Oke. Ya, baik, kalau begitu diskusi mungkin kita sampai di sini untuk kesempatan pada pagi hari ini, teman-teman media sekalian. Kita akan ketemu lagi next acara kita nanti akan ada launching dari hasil uji lab yang sedang kita lakukan bersama dengan Sifas. Ditunggu saja kemungkinan akhir April menjelang Lebaran nanti ya Pak ya, kita akan launching hasil itu dan kita juga akan melakukan konfirmasi kepada pelaku usaha terkait ini untuk memastikan tanggapan mereka. Jadi ditunggu saja dan nanti mohon perhatiannya dan mohon nanti sebanyak-banyaknya ajak rekan-rekan media yang lain untuk turut hadir menyaksikan pengumuman dari kami. Terima kasih untuk partisipasi dan diskusinya pada hari ini. Semoga apa yang kita cita-citakan untuk kesejahteraan hewan dan kesejahteraan konsumen ini bisa segera terwujud. Akhir kata, saya Natalia pamit undur diri sebagai moderator dan terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi kepada MC Ibu Sri Wahyuni, silakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memandu acara ini dan juga kepada seluruh narasumber. Dan tadi informasi-informasi tersebut kami harapkan rekan-rekan media menyampaikan secara proporsional. Karena memang ini sangat penting bagi masyarakat. Dan sampai jumpa lagi nanti di acara launching hasil uji dari ILKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya undur diri. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Nando, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak semuanya, terima Nando, kasih. Bu Yuni, teman-teman semua.